Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 4 sekarang akan mewawancarai Rumah Sakit Bedah Pacira yang berada di Ciwidey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan atau memberikan informasi tentang tempat wawancara kami, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Pacira yang berada di Ciwidey. Pertama di sini saya akan mengenalkan RSUD Bedah Pacira ini beroperasi pada tahun 2026 bulan Februari yang berlokasi di Kecamatan Ciwidey. Pacira ini adalah singkatan dari 3 wilayah Kabupaten Bandung, yaitu yang pertama Pasir Jambu, Ciwidey, dan Rancabuaya. Rumah Sakit Umum Daerah ini sudah menggunakan sistem yang disebut SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Untuk sistem dan aplikasi yang digunakan di rumah sakit ada 5. Yang pertama itu SIM-RS itu sendiri, yaitu Sistem Manajemen Informasi Rumah Sakit. Yang kedua ada aplikasi absen pegawai, nama aplikasinya DHE. Nomor 3 aplikasi pengelolaan data. Yang keempat ada aplikasi inventory atau nama websitenya itu SIM Asset. Yang kelima ada aplikasi kolase, dan keenam dan ketujuh ini adalah database yang tidak bisa kami akses. Untuk di penjelasan video kali ini nanti bakal ada 4 sistem. Yang pertama itu SIM-RS, yang kedua itu sistem absen dan pengelolaan data. Yang ketiga itu sistem inventory, yang terakhir yang keempat itu sistem kolase. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengenalan. Mari kita lanjut ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Fida Ismail dengan NIM 245520111148. Dan di sini saya berkesempatan untuk menerangkan UML dari SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dari Rumah Sakit Bedah Pacira. Dan berikut adalah gambaran use case-nya. Di sini ada 13 use case dan 8 aktor. Untuk paling atas, di sini use case paling atas ada mendaftarkan pasien. Untuk asosiasinya ke admin pendaftaran, untuk relationship-nya ke pasien, dan include-nya ke login. Yang kedua ada mengelola data pasien, yang asosiasinya ke admin pendaftaran, untuk include-nya ke login. Yang ketiga ada input data assessment awal, untuk asosiasinya ke perawat, dan untuk relationship-nya ke pasien. Selanjutnya untuk include-nya ke login. Selanjutnya ada input data pemeriksaan, yang asosiasinya ke dokter, untuk relationship-nya dengan pasien. Untuk root dari input data pemeriksaan yaitu ada input data tindakan dan meresepkan obat pasien, untuk include-nya ke login. Selanjutnya melakukan transaksi, untuk asosiasinya ke kasir, untuk relationship-nya ke pasien, untuk include-nya ke login. Selanjutnya ada meresepkan obat, asosiasinya ke apoteker, include-nya ke login, serta relationship ke pasien. Selanjutnya ada melihat data rekam medis, yang asosiasinya ke pimpinan RS, rumah sakit,
include-nya ke login untuk relationship-nya dengan admin super. Yang selanjutnya ada mengelola data master yang asosiasinya ke admin super, include-nya ke login, dan di sini ada 3 CRUD. Yang pertama, mengelola data pegawai, mengelola akun user, mengelola data poliklinik. Dan selanjutnya, lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan deskripsi dari aktor use case sebelumnya. Yang pertama di sini ada admin super, mengelola seluruh data master system, mengelola akun pengguna, mengelola data pegawai, mengelola data poliklinik, serta dapat mengakses seluruh fitur sistem SIM RS ini. Jadi admin dapat melakukan akses keseluruhan untuk sistem ini. Untuk selanjutnya di sini ada pimpinan, yaitu melihat dan memantau data rekam medis rumah sakit sebagai bahan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada admin pendaftaran, mendaftarkan pasien baru, mengolah data pasien, serta memastikan data pasien tersimpan di sistem rumah sakit. Lalu ada perawat. Perawat melakukan asesmen awal pasien dan menginputkan hasil dari asesmen awal atau pemeriksaan awal ini ke dalam sistem. Lalu ada dokter. Dokter melakukan pemeriksaan dan tindakan medis kepada pasien, menginputkan data pemeriksaan dan data tindakan, serta membuat resep obat jika dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada apoteker. Apoteker ini memproses resep obat yang telah diresepkan dari dokter dan menyiapkan obat yang nantinya akan diberikan kepada pasien. Lalu selanjutnya ada kasir. Kasir ini mengelola transaksi pembayaran dengan pasien dan mencatat data transaksi ke dalam sistem. Lalu selanjutnya ada pasien. Pasien ini tidak mengakses SIM RS ini, tetapi pasien ini sebagai pihak yang menerima layanan rumah sakit dan ya sebagai objek utama dari proses bisnis rumah sakit ini. Lalu selanjutnya di sini ada deskripsi use case. Yang pertama ada use case login. Use case login ini adalah proses autentikasi pengguna untuk masuk ke sistem sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Lalu kedua ada mengelola data master, mengelola data utama sistem seperti data pegawai, data akun, data poli, data pendukung lainnya. Lalu yang ketiga ada melihat data rekam medis. Admin support dan pimpinan melihat data rekam medis yang tersimpan di dalam sistem. Lalu mengelola data pasien, menambah, mengubah, mencari, dan memperbarui data pasien yang tersimpan di dalam sistem. Lalu yang kelima, mendaftarkan pasien, proses pendaftaran pasien baru maupun pasien lama ke dalam sistem rumah sakit. Lalu use case ke-6, input data asesmen awal, mencatat hasil pemeriksaan asesmen awal pasien yang dilakukan oleh perawat. Lalu use case ke-7, input data pemeriksaan, mencatat hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. Lalu input data tindakan itu CRUD dari input data pemeriksaan, mencatat tindakan medis dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. Lalu meresepkan obat dari input data pemeriksaan, membuat dan mencatat resep obat yang diberikan dokter kepada pasien berdasarkan hasil dari pemeriksaan serta tindakan. Lalu use case ke-10 mengelola resep obat. Mengelola resep obat yang telah dokter resepkan dan distribusi. Dan nantinya resep obat ini diberikan kepada pasien. Lalu use case ke-11 melakukan transaksi. Mencatat dan mengelola transaksi pembayaran layanan rumah sakit yang dilakukan pasien. Lalu
Use case ke-12, mengelola akun user. Root dari mengelola data master yang dijalankan ketika admin support ingin membuat, mengubah, dan mengatur hak akses dari akun pengguna sistem. Lalu selanjutnya ada use case ke-13, mengelola data poly RS. Root dari mengelola data master dijalankan ketika admin support ingin mengelola data poly atau unit pelayanan rumah sakit. Lalu selanjutnya ada use case ke-14, mengelola data pegawai. Root dari data master yang dijalankan ketika admin ingin menambah, mengubah, atau melihat data pegawai rumah sakit. Lalu selanjutnya di sini saya akan menerangkan activity diagram yang dimana saya akan menerangkan dari pasien datang hingga pasien selesai mendapatkan layanan rumah sakit. Oke, di sini ada activity diagram mendaftarkan pasien. Yang pertama ini dimulai pasien datang ke bagian pendaftaran. Lalu dari bagian pendaftaran, admin membuka menu antrian. Saat admin membuka menu antrian, sistem respon menampilkan menu antrian. Selanjutnya, admin menekan membuat antrian. Selanjutnya, sistem merespon yaitu menampilkan daftar poliklinik. Setelah menampilkan daftar poliklinik, pasien memilih poliklinik sesuai dengan tujuan pasien. Setelah pasien memilih, admin menginputkan poliklinik. Setelah menginputkan poliklinik, cetak nomor antrian. Sistem merespon mencetak struk antrian pasien. Setelah mendapatkan struk antrian, pasien mendapatkan nomor antrian. Lalu selanjutnya, admin memanggil pasien sesuai nomor antrian. Pasien datang kembali ke bagian pendaftaran. Admin membuka menu pendaftaran. Lalu sistem menampilkan halaman menu pendaftaran. Admin menanyakan identitas pasien. Pasien memberikan identitas, lalu admin mencari data pasien. Di sini sistem merespon apakah pasien terdaftar. Jika tidak, sistem menampilkan pasien tidak terdaftar. Jika iya, sistem menampilkan data pasien. Untuk pasien yang tidak terdaftar, admin memilih tambah pasien baru. Selanjutnya, sistem merespon menampilkan formulir data pasien. Selanjutnya, admin menginputkan data pasien dengan lengkap seperti NIK, nama lengkap pasien, alamat pasien, dan lain sebagainya, guna untuk melengkapi identitas pasien agar tersimpan dengan benar di SIM-RS. Lalu setelah data semua lengkap, admin simpan data pasien, sistem merespon, sistem berhasil menyimpan data. Lalu sistem membuat nomor unik, yaitu nomor medical record atau rekam medis pasien. Jika pasien terdaftar, sistem menampilkan data pasien, dan setelah pendaftaran selesai, lalu di sini admin menginput menu kunjungan, dan sistem merespon menampilkan formulir kunjungan. Admin menginputkan data kunjungan. Setelah inputan data kunjungan lengkap, seperti waktu, tanggal untuk kunjungan layanan rumah sakit, selanjutnya admin simpan data kunjungan. Lalu sistem merespon dengan menyimpan data kunjungan. Setelah itu, sistem mencetak struk kunjungan. Lalu untuk pasien mendapatkan struk kunjungan, dan activity diagram activity dari pendaftaran ini selesai. Lalu di sini selanjutnya ada activity diagram input data asesmen awal. Setelah pasien melakukan pendaftaran dan
Selanjutnya di sini pasien melakukan asesmen, yang dimana ini mulainya pasien datang ke bagian asesmen awal, lalu perawat membuka menu asesmen awal. Respon sistem menampilkan daftar data pasien. Setelah itu, perawat membuka form asesmen awal sesuai dengan pasien yang dituju. Lalu sistem menampilkan formulir asesmen awal. Setelah itu, perawat melakukan asesmen awal kepada pasien. Lalu setelah asesmen selesai, perawat menginput data hasil asesmen awal. Selanjutnya simpan hasil asesmen. Respon sistem berhasil menyimpan hasil asesmen, lalu sistem menampilkan data hasil asesmen. Setelah itu, pasien selesai melakukan asesmen. Lalu selanjutnya di sini ada activity diagram input data pemeriksaan, yang dimana aktornya ada pasien, dokter, serta sistem. Untuk pertama-tama itu mulai pasien datang ke ruangan dokter. Dokter membuka menu data pasien, sistem menampilkan halaman data pasien. Lalu dokter membuka form pemeriksaan sesuai dengan pasien yang datang, yang dituju. Selanjutnya sistem merespon menampilkan formulir tindakan. Lalu dokter melakukan pemeriksaan. Selanjutnya dokter menampilkan diagnosis. Setelah semuanya selesai, dokter menginputkan data hasil dari pemeriksaan. Setelah inputan lengkap, selanjutnya simpan hasil pemeriksaan. Lalu sistem merespon, sistem berhasil menyimpan data pemeriksaan, pasien selesai lakukan pemeriksaan. Oke, mohon maaf. Selanjutnya di sini ada activity diagram input data tindakan. Jikalau tindakan saat melakukan pemeriksaan, pasien memerlukan tindakan. Yang pertama-tama, pasien memerlukan tindakan. Selanjutnya, dokter melakukan tindakan. Setelah dokter melakukan tindakan, dokter membuka menu tindakan, sistem respon, sistem menampilkan formulir tindakan. Lalu dokter menginputkan data hasil dari tindakan sebelumnya. Setelah data diinputkan lengkap, lalu dokter simpan hasil data tindakan. Sistem merespon berhasil menyimpan data hasil tindakan. Selanjutnya, sini pasien selesai mendapatkan tindakan. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada activity diagram meresepkan obat pasien, yaitu use case CRUD dari input data pemeriksaan. Jikalau pasien membutuhkan obat, di sini ada dokter dan sistem. Pertama-tama dokter membuka menu e-resep. Lalu sistem merespon, sistem menampilkan form e-resep. Selanjutnya, dokter memilih obat beserta dosis dari obat. Dan di sini ada apakah dokter akan menambah obat atau tidak. Jika ya, dokter memilih tambah obat. Lalu dokter memilih obat dan dosis tambahan. Dan sudah berikutnya, dokter menyimpan resep, sistem respon berhasil menyimpan resep. Selanjutnya, sistem mengirim resep obat yang telah diresepkan ke bagian apoteker. Lalu di sini untuk selanjutnya, activity diagram dari manual resep obat yang diasosiasi oleh apoteker serta relationship-nya dengan pasien. Dimulai, apoteker membuka menu obat, lalu sistem respon menampilkan daftar obat yang telah diresepkan oleh dokter. Lalu, apoteker menerima resep obat tersebut. Saat pasien datang ke apoteker menyiapkan obat.
obat pasien tersebut. Selanjutnya, apakah pembayaran selesai? Jika tidak, apoteker mengarahkan pasien untuk ke kasir terlebih dahulu untuk menyelesaikan pembayaran. Setelah mengarahkan, jika pasien selesai menyelesaikan pembayaran, pasien datang kembali ke apotek. Dan jika pembayaran selesai, apoteker menyerahkan obat kepada pasien, lalu pasien menerima obat. Setelah pasien menerima obat, apoteker ini mengubah status obat diterima. Lalu sistem merespon, sistem berhasil mengubah status obat. Dan selesai. Lalu selanjutnya di sini ada activity diagram melakukan transaksi. Dari use case melakukan transaksi. Di sini asosiasinya ada kasir untuk relationship-nya dengan pasien. Yang dimulai di mana pasien datang ke bagian kasir, lalu kasir membuka data atau menu tagihan dari pasien. Sistem menampilkan data tagihan pasien, yaitu dari tagihan ini berdasarkan obat serta tindakan apa yang dilakukan oleh dokter. Selanjutnya, kasir menginformasikan total pembayaran dari pasien. Pasien melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang dilakukan oleh pasien. Lalu kasir menginputkan metode pembayaran setelah pasien bayar, yaitu setelah itu pasien menekan bayar, respon dari sistem mencatat pembayaran, lalu sistem mencetak bukti pembayaran. Setelah mencetak bukti pembayaran berupa struk bukti pembayaran itu diberikan kepada pasien. Pasien mendapatkan struk pembayaran. Mungkin untuk activity diagram sudah selesai saya sampaikan, yang dimana dari pasien datang ke pendaftaran hingga pasien menyelesaikan transaksi di kasir. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sequence diagram dari SIM RS ini, yaitu di mana sesuai dengan activity diagram sebelumnya, saya akan menjelaskan dari pasien datang ke rumah sakit hingga menyelesaikan pelayanan di rumah sakit. Dan berikut adalah sequence diagram dari melakukan pendaftaran, yang di mana aktornya 2, yaitu pasien dan admin pendaftaran. Pertama-tama pasien meminta nomor antrian, admin akses menu antrian, lalu dari admin mengakses menu antrian ke form pendaftaran. Dari form pendaftaran return tampilkan menu antrian. Lalu pasien memilih poliklinik sesuai yang ditujukan oleh pasien, lalu admin menginputkan poliklinik sesuai yang pasien tuju. Setelah input poliklinik, cetak nomor antrian. Lalu dari form pendaftaran, kirim data ke kontrol pendaftaran. Dari kontrol, simpan data ke database pendaftaran. Setelah simpan data tersimpan berhasil dari database, return berhasil ke kontrol return ke form pendaftaran, itu cetak struk antrian. Dari form ke admin mendapatkan struk antrian, lalu struk antrian tersebut diberikan kepada pasien. Selanjutnya, setelah pasien mendapatkan struk antrian, admin memanggil pasien sesuai nomor antrian, pasien return, lalu pasien datang, lalu admin mengakses menu pendaftaran. Dari form pendaftaran, return, tampilkan menu pendaftaran. Admin meminta identitas kepada pasien, dan pasien memberikan identitas. Selanjutnya, admin mencari data pasien ke form pendaftaran, dari form ke kontrol, kirim data dari kontrol ke
database pendaftaran, itu cari data. Setelah diproses, database pendaftaran return menunjukkan hasil, dan di sini ada validasi, alternatif validasi. Jika data tersedia, akan menampilkan data pasien, akan return menampilkan data pasien. Jika data tidak tersedia, akan menampilkan data pasien tidak tersedia. Lalu di sini ada alternatif pendaftaran. Yang pertama, pendaftaran menambah pasien baru, lalu dari form pendaftaran return tampilkan formulir pendaftaran. Setelah itu admin inputkan data pasien. Setelah lengkap, admin simpan data. Lalu dari form kirim data ke kontrol, dari kontrol simpan data ke database pendaftaran. Dari database lalu return berhasil, dari kontrol ke form data berhasil disimpan. Lalu dari database cetak nomor unik atau nomor medical record. Lalu dari kontrol ke form nomor medical record telah dibuat, nomor medical record dibuat. Lalu dari pendaftaran kunjungan, dari admin ke form pendaftaran, akses menu kunjungan. Lalu dari form pendaftaran akan return tampilkan formulir kunjungan. Lalu admin input data kunjungan. Setelah lengkap, admin simpan data kunjungan dari form pendaftaran, akan kirim data ke kontrol pendaftaran. Lalu akan simpan data dari kontrol ke database pendaftaran, akan simpan data. Setelah simpan, akan dari database ke kontrol return berhasil, dari kontrol ke form return cetak struk kunjungan. Lalu dari form ke admin akan menampilkan struk kunjungan atau mendapatkan struk kunjungan. Lalu dari admin ke pasien return memberikan struk kunjungan. Lalu selanjutnya di sini ada sequence dari input data assessment awal, yang dimana aktornya ada dua, yaitu pasien dan perawat. Yang di sini pertama-tama pasien mengirim pesan pasien datang. Lalu dari perawat ke form assessment awal, akses menu assessment awal. Dari form tersebut tampilkan balasan pesan, yaitu tampilkan data pasien. Selanjutnya perawat membuka form assessment awal sesuai dengan pasien yang dituju, lalu dari ke form, lalu dari form menampilkan return, tampilkan formulir assessment awal. Setelah itu dari perawat ke pasien melakukan assessment awal. Setelah melakukan assessment awal, perawat input data assessment ke form assessment. Setelah data lengkap, perawat simpan data assessment dari form data assessment, kirim data ke kontrol assessment. Lalu dari kontrol assessment ke database assessment, simpan data assessment. Setelah itu mengirim dari database assessment ke kontrol, mengirim pesan berhasil. Lalu dari kontrol ke form assessment, data berhasil disimpan. Lalu dari form ke perawat, tampilkan hasil dari asesmen pasien. Lalu asesmen selesai. Lalu di sini ada sequence diagram dari input data pemeriksaan, yaitu aktornya ada dua, yaitu dokter dan pasien. Pertama-tama pasien datang, lalu dokter ke form pemeriksaan, akses menu pemeriksaan. Dari form pemeriksaan, melakukan balasan, tampilkan data pasien. Lalu setelah menampilkan data pasien, mohon maaf sebelumnya ada sedikit kesalahan. Selanjutnya akan saya menerangkan lagi dari awal untuk sequence input data pemeriksaan. Pertama, pasien datang,
Lalu dokter mengakses menu pemeriksaan ke form pemeriksaan. Lalu dari form pemeriksaan return tampilkan data pasien. Lalu dokter membuka form pemeriksaan sesuai dengan pasien yang dituju. Lalu dari form return tampilkan formulir pemeriksaan. Lalu dari berikutnya ada lakukan pemeriksaan. Lalu dari dokter menentukan diagnosis dari pasien. Selanjutnya, setelah pemeriksaan selesai, input data hasil pemeriksaan, lalu simpan data pemeriksaan dari form pemeriksaan, kirim data ke kontrol pemeriksaan, dari kontrol ke database pemeriksaan, yaitu simpan data pemeriksaan. Setelah tersimpan, akan memberikan return berhasil, lalu dari kontrol ke form pemeriksaan, data berhasil disimpan, lalu dari form pemeriksaan ke dokter, tampilkan hasil pemeriksaan, lalu dari dokter ke pasien, itu selesai, pemeriksaan selesai. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menerangkan sequence diagram dari input data pemeriksaan, yang dimana di sini ada aktornya yaitu pasien dan dokter. Pertama-tama pasien datang kepada dokter, lalu dokter akses menu pemeriksaan ke form pemeriksaan. Dari form pemeriksaan return tampilkan data pasien, lalu setelah menampilkan data pasien, dokter membuka form pemeriksaan sesuai dengan pasien yang dituju. Lalu dari form pemeriksaan tampilkan formulir pemeriksaan, lalu dari dokter ke pasien lakukan pemeriksaan dan menentukan diagnosis. Setelah itu selesai melakukan pemeriksaan dan menentukan diagnosis, dokter menginputkan data hasil pemeriksaan, lalu simpan data pemeriksaan. Dari form pemeriksaan kirim data ke kontrol pemeriksaan, dari kontrol simpan data pemeriksaan ke database pemeriksaan, lalu dari database return berhasil menyimpan data, lalu dari kontrol ke form data menampilkan data berhasil disimpan, lalu dari form ke dokter tampilkan hasil dari pemeriksaan, tampilkan hasil data pemeriksaan yang telah disimpan, lalu pemeriksaan selesai. Lalu selanjutnya ada sequence input data tindakan, yang dimana ini aktornya dua, yaitu sebelumnya pasien dan dokter, dimana dari pasien membutuhkan tindakan, lalu dokter melakukan tindakan. Setelah melakukan tindakan, dokter membuka menu tindakan ke form tindakan. Dari form tindakan return menampilkan formulir tindakan. Setelah itu, dokter input data tindakan, lalu simpan. Setelah lengkap data tindakan, lalu simpan data tindakan. Setelah itu, dari form tindakan ke kontrol, kirim data, lalu dari kontrol, simpan data tindakan ke database tindakan. Lalu dari database, berhasil ke kontrol tindakan, lalu dari mengirim return ke kontrol tindakan, lalu dari kontrol tindakan return ke form tindakan, data berhasil disimpan, lalu dari form tindakan ke dokter, mengirim return, tampilkan hasil tindakan, lalu tindakan selesai. Lalu selanjutnya ada sequence meresepkan obat, dimana ini untuk aktornya dokter. Dan pertama-tama dokter akses halaman form e-resep, lalu dari e-resep mengirim return tampilkan form e-resep. Lalu dari dokter input obat dan serta dosisnya ke form e-resep, dan di sini ada alternatif tambah obat. Jikalau tidak, dokter langsung menyimpan resep, lalu dari form resep kirim data ke kontrol e-resep, lalu dari kontrol e-resep simpan data resep ke database e-resep. Setelah itu dari database e-resep mengirim return berhasil, lalu dari kontrol e-resep ke form
berhasil menyimpan dan mengirim resep ke apoteker. Dan selanjutnya untuk menambah obat, dokter menambah obat, lalu dokter input obat serta dosisnya, lalu selanjutnya simpan resep dari form e-resep, kirim data ke kontrol e-resep, lalu dari kontrol e-resep simpan data resep ke database e-resep. Dari database e-resep mengirim return berhasil, lalu dari kontrol e-resep ke form e-resep kita berhasil simpan dan mengirim data resep ke apoteker. Lalu selanjutnya di sini ada sequence mengolah resep obat, di mana ini untuk aktornya ada pasien dan apoteker. Dimulai dari apoteker mengakses halaman form kelola resep obat. Lalu dari form kelola resep obat mengirim data ke kontrol kelola resep obat, lalu dari kontrol ke database kelola resep obat, memproses data dari resep obat tersebut, lalu dari database resep obat mengirim return berhasil, lalu dari kontrol ke form memuat data resep obat, lalu dari form return ke apoteker tampilkan daftar obat yang telah diresepkan oleh dokter sebelumnya. Lalu di saat pasien datang, apoteker return menyiapkan obat. Di sini ada alternatif, yaitu apakah pembayaran selesai, dan pertama di sini jika belum, apoteker mengarahkan pasien ke kasir untuk menyelesaikan pembayaran sampai pasien selesai melakukan pembayaran. Sampai pasien selesai melakukan pembayaran. Lalu jika selesai, apoteker menyerahkan obat yang telah disiapkan, lalu pasien menerima obat dari apoteker. Lalu dari apoteker ke form kelola resep obat, ubah status, lalu dari kelola form resep obat, kontrol ke kelola resep, yaitu kirim data, yaitu dari kontrol simpan data ke database kelola resep. Dari kelola resep mengirim return berhasil, lalu dari kontrol ke form status berhasil diubah, lalu dari form ke kelola resep obat tampilkan status obat berhasil diubah di lunas. Lalu berikutnya di sini sequence melakukan transaksi, yaitu ada dua aktor. Di sini ada pasien dan kasir. Pertama, pasien datang ke kasir, lalu dari kasir akses data tagihan, lalu dari form transaksi ke kirim data ke kontrol transaksi, lalu dari kontrol transaksi proses data ke database transaksi, lalu dari database transaksi return berhasil, lalu kontrol ke form transaksi memuat data tagihan, lalu dari form transaksi tampilkan data tagihan ke kasir, lalu dari kasir informasikan total tagihan, lalu pasien lakukan pembayaran. Setelah lakukan pembayaran, kasir ke form transaksi input metode pembayaran, lalu klik bayar. Setelah itu dari form transaksi cetak transaksi ke kontrol transaksi, lalu dari kontrol transaksi simpan data transaksi ke database transaksi, lalu dari database kirim return berhasil ke kontrol, lalu dari kontrol memproses truk pembayaran ke form transaksi, lalu dari form transaksi cetak struk bukti pembayaran ke kasir, lalu dari kasir menyerahkan struk bukti pembayaran ke pasien. Untuk ini adalah sequence melakukan transaksi. Mungkin untuk sequence selesai. Lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan dari kelas diagram sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan pertama-tama di sini ada user, yang dimana user ini memiliki properti, yaitu ID user, username, password, dan role. Untuk ID user yaitu tipe datanya INT,
username string, password string, role string. Untuk metodenya validasi login. Dikarenakan semua aktor ini diharuskan untuk login, jadi saya asosiasikan semua aktor ke user. Lalu di sini ada pasien, yang dimana pasien ini kan tidak berinteraksi langsung dengan SIM-RS ini, tapi pasien memiliki properti yang dimana di sini ada ID pasien, nomor RM atau nomor rekam medis, yang selanjutnya ada nama, lalu ada alamat, ada tanggal lahir, dan nomor identitas atau bisa disebut NIK. Nomor. Dan berikutnya di sini ada admin super, yang dimana admin super ini memiliki metode melihat rekam medis, kelola data user, kelola akun pegawai, kelola poliklinik. Yang pertama di sini ada kelola poliklinik, yang dimana di kelola poliklinik ini ada metode properti, ada ID poliklinik, nama dari poliklinik, lalu dokter PJ-nya. Lalu ada metodenya, yaitu tambah dan ubah. Selanjutnya ada kelola pegawai. Di kelola pegawai ini ada properti yaitu ID pegawai, nama pegawai, jabatannya, serta nomor teleponnya. Lalu di sini ada metodenya, yaitu tambah dan ubah. Lalu di sini ada kelola user, yang dimana propertinya ada ID user, username, password, role. Untuk metodenya tambah dan ubah. Lalu di sini ada rekam medis, yang dimana propertinya ada ID pemeriksaan, ID tindakan, ID pasien, ID dokter, ID transaksi, ID kasir, total bayar, dan juga tanggal. Dan berikutnya ini ada metodenya, yaitu tampilkan rekam medis dan cetak laporan. Dan berikutnya ini untuk pimpinan melihat rekam medis, kurang lebih ini diasosiasikannya sama ya ke rekam medis sebelumnya. Lalu di sini ada admin pendaftaran, yaitu untuk metodenya mendaftarkan pasien dan kelola data pasien. Lalu selanjutnya di sini ada kelola pasien, yaitu sama ya, untuk propertinya sama seperti pasien, dan untuk metodenya yaitu ada tambah, ubah, hapus, dan cari pasien. Lalu selanjutnya adalah tabel pendaftaran, yaitu di sini ada propertinya yaitu ID pasien, ID pendaftaran, poliklinik, nomor antrian, dan tanggal. Untuk metodenya ada simpan pendaftaran dan cetak struk. Untuk selanjutnya ini tabel dokter, yaitu metodenya dapat menginputkan data pemeriksaan, input data tindakan, dan meresepkan obat. Dan di sini ada meresepkan obat, yaitu ada tabel resep, yaitu di sini ada propertinya ID resep, ID dokter, ID pasien, daftar obat, serta dosis. Untuk metodenya yaitu simpan resep. Lalu selanjutnya ada tabel tindakan, yaitu di sini ada ID tindakan, propertinya ada ID tindakan, ID pasien, ID dokter, serta jenis tindakan, dan tanggal. Untuk metodenya simpan tindakan. Untuk pemeriksaan ada ID pemeriksaan, ID pasien, ID dokter, diagnosis, tanggal. Berikut untuk propertinya, dan berikutnya untuk metodenya yaitu simpan pemeriksaan. Lalu di sini ada apoteker, yaitu untuk metodenya dapat kelola resep obat. Untuk di sini ada tabel kelola resep. Untuk propertinya ID resep obat, ID resep, status penyerahan. Untuk metodenya proses resep dan serahkan resep obat. Untuk selanjutnya ada kasir dapat
Untuk metodenya melakukan transaksi. Untuk di tabel transaksi ini ada ID transaksi, ID pasien, ID kasir, total bayar, dan tanggal. Untuk metodenya proses pembayaran dan cetak kwitansi atau cetak struk. Dan berikutnya ada perawat. Perawat metodenya input data asesmen awal yang dimana terasosiasi ke tabel asesmen awal, yang dimana untuk propertinya ada ID assessment, ID pasien, ID perawat, serta keluhan, tanda vital, dan tanggal. Untuk metodenya ada simpan assessment. Dan mungkin berikut untuk dari kelas diagram SIM-RS ini. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem absen dan data. Kita mulai dari use case-nya terlebih dahulu. Untuk di use case absen, sistem absen dan data ini, use case yang kita miliki ada 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, 9 dengan login. Pertama ada use case melakukan absen. Untuk di use case melakukan absen ini diakses oleh pegawai, lalu nanti pegawai bisa memilih absen. Contoh di sini ada extend, absen biasa, absen rapat, dan absen lainnya. Untuk absen biasa ini untuk absen yang khusus harus di daerah rumah sakit atau berjarak 50 meter. Lalu ada absen lainnya. Absen yang lainnya itu berisi tentang absen kerohanian, absen diklat, atau absen dinas luar. Ada juga absen rapat. Lanjut kita ke use case pengelolaan data kehadiran. Use case ini diakses oleh pegawai, admin, dan admin BKPSDM. BKPSDM itu adalah admin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Saya singkat menjadi admin BKPSDM, dan juga atasan. Di use case pengelolaan data kehadiran ini ada menu pengajuan izin sakit cuti, ada ACC izin atau sakit, melihat data kehadiran, dan juga ACC cuti. Untuk pengelolaan data kehadiran ini, pegawai ini mengakses pengajuan izin sakit atau cuti. Nanti setelah pegawai melakukan pengajuan, maka atasan untuk pegawai yang sudah melakukan pengajuan, apabila pegawai mengajukan pengajuannya izin atau sakit, maka di-ACC-nya oleh atasan. Apabila pegawai mengajukan cuti, maka di-ACC-nya oleh admin BKPSDM. Untuk melihat data kehadiran dilihat oleh pegawai itu sendiri di dalam aplikasi. Oh maaf, untuk login terlewat. Login ini jadi ketika nanti user semua mengakses use case yang ada di use case sistem absen dan data ini, memerlukan login terlebih dahulu. Seperti biasa, nanti user atau pengguna akan menginputkan username, password, dan mengklik tombol login. Lanjut kita ke use case melihat data kegiatan. Nah, di use case melihat data kegiatan ini hanya diakses oleh pegawai, karena nanti pegawai bisa melihat kegiatan apa saja yang ada pada hari itu. Terus yang keempat ada use case mengelola profil. Use case mengelola profil ini diakses oleh pegawai. Nah, use case mengelola profil ini jadi pegawai bisa mengelola profilnya sendiri. Di sini
profil pegawai hanya bisa mengubah kata sandi dan nomor handphone. Untuk nama dan yang lainnya itu dari admin langsung. Terus ada yang kelima itu mengelola data pegawai. Nah, mengelola data pegawai ini diakses oleh admin BKP/SDM. Nanti admin BKP/SDM ini melakukan pengelolaan data pegawai untuk melihat kinerja pegawai. Lanjut kita ke pengelolaan data SKP. SKP ini singkatan dari sasaran kinerja pegawai. Dalam use case pengelolaan data SKP ini yang mengakses itu pegawai dan atasan. Dalam pengelolaan data SKP ini ada membuat data SKP tahunan, ada membuat data SKP bulanan, ACC SKP, dan penilaian kerja. Untuk menu halaman membuat data SKP tahunan dan bulanan itu diakses oleh pegawai. Ketika nanti pegawai sudah mengakses SKP tahunan atau SKP bulanan, maka menginputkan data. Ketika sudah menginputkan data, maka nanti harus di ACC SKP-nya oleh atasan. Ketika sudah di ACC, nah di sini juga pengelolaan data itu ada penilaian kinerja, yaitu atasan menilai kinerja dari pegawai sesuai dengan SKP yang dibuat. Lanjut kita ke pengelolaan laporan. Di pengelolaan laporan ini hanya diakses oleh admin BKP/SDM. Pengelolaan laporan ini satu melihat laporan, dan yang kedua itu mereka penilai kinerja. Jadi nanti admin BKP/SDM ini bisa melihat laporan dari setiap pegawainya gitu. Jadi nanti admin BKP/SDM ini bisa merekap nilai kinerja dari sesuai yang kinerja pegawai. Lanjut kita ke use case ke-9 terakhir, yaitu pengelolaan TPP atau tukin. Tukin ini tunjangan kinerja. Di sini hanya di sini diakses oleh pegawai dan juga admin absensi. Oleh pegawai dan admin absensi. Nah, di use case pengelolaan TPP atau tukin ini ada melihat TPP bulanan, dan ini bisa diakses oleh pegawai. Untuk pengelolaan TPP atau tukin, untuk pengelolaan TPP atau tukin ini hanya diakses oleh admin absensi. Nanti admin absensi ini yang mengurus semua TPP atau tukin dari semua pegawai yang kerja pada rumah sakit tersebut. Mungkin untuk use case dicukupkan sekian. Mari kita lanjutkan ke activity diagram. Oke, mari kita lanjut ke activity diagram dari sistem absen dan data. Untuk use case pertama yaitu use case login. Di sini ada swimlane, pengguna dan sistem. Nanti si pengguna membuka aplikasi, lalu sistem menampilkan form login, lalu pengguna menginputkan username dan password. Setelah menginputkan username dan password, maka pengguna mengklik tombol masuk. Ketika pengguna mengklik tombol masuk, sistem otomatis memvalidasi data, apakah data valid atau tidak. Ketika tidak, maka akan kembali ke menampilkan halaman login, dan jika benar akan menampilkan halaman utama. Lanjut kita ke use case ke activity diagram dari use case kedua, yaitu sistem absen dan data. Untuk use case kedua ini bernama melakukan absen. Nanti pegawai ini memilih menu absen, lalu sistem menampilkan halaman absen. Nanti pegawai mengklik
tombol foto dan mengambil foto. Lalu sistem memvalidasi wajah, apakah wajah ini tervalidasi ada di sistem gitu, apakah valid atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman absen untuk melakukan absen, dan jika valid akan menyimpan ke database dari hasil absen ini dan memberikan informasi berhasil ke pegawai dan kembali ke halaman utama. Lanjut kita ke use case ketiga, sistem absen dan data. Use case ketiga ini adalah pengelolaan data kehadiran. Pertama di sini pengguna membuka aplikasi sama yaitu melakukan login. Namun bedanya di sini ketika sistem memvalidasi data sesuai role-nya, maka nanti menampilkan halaman utama ini sesuai dari role-nya masing-masing. Di sini role-nya ada admin, atasan, dan pegawai. Kita mulai dari pegawai dan sistem pegawai. Ketika memvalidasi data nanti menampilkan halaman utama dari pegawai. Nah, di sini pegawai memilih menu pengajuan ketidakhadiran. Lalu nanti sistem menampilkan halaman pengajuan. Nanti pegawai mengisi data pengajuan, lalu sistem memvalidasi data. Nah, apakah ketika memvalidasi data ini datanya valid atau tidak? Jika tidak, maka nanti akan kembali lagi ke menampilkan halaman pengajuan, dan jika valid maka nanti disimpan ke database. Itu untuk swimlane dari pegawai dan sistem pegawai. Lanjut, bagaimana ketika nanti atasan yang mengakses aplikasi mengakses sistem dan absen dan data ini? Maka nanti halaman utamanya itu sesuai role atasan. Nah, nanti atasan ini memilih menu ACC sakit atau izin seperti yang sudah saya jelaskan tadi di use case pertama. Untuk sakit dan izin itu di ACC oleh atasan, dan apabila cuti di ACC-nya oleh admin BKPSDM. Baik, kita lanjut. Nanti atasan memilih menu ACC sakit atau izin. Lalu sistem menampilkan halaman ACC sakit atau izin. Atasan memilih pegawai yang sakit atau izin. Nanti ketika sudah memilih, nanti sistem menampilkan data ketidakhadiran. Nah, di sini atasan akan meng-ACC atau tidak. Jika meng-ACC dari ketidakhadiran pegawai yaitu sakit atau izin, jika iya maka akan memvalidasi ACC dan menyimpan ke database. Yang disimpan ke database ini bahwa data pegawai ini tidak kerja karena sakit atau izin. Jika tidak, maka nanti sistem memvalidasi penolakan, dan sistem akan memberikan informasi ke pegawai bahwa ketidakhadirannya itu tidak di ACC. Terus bagaimana dengan admin? Nanti ketika sistem sudah memvalidasi bahwa yang loginnya itu admin, maka nanti menampilkan halaman utama admin, dan nanti admin BKPSDM ini memilih menu ACC cuti. Nanti sistem menampilkan halaman ACC cuti, lalu admin BKPSDM ini memilih pegawai yang mengajukan cuti. Nanti sistem menampilkan data pegawai. Nah, di sini juga admin BKPSDM apakah mengakses atau tidak. Jika mengakses seperti tadi, memvalidasi ACC dan menyimpan ke database, menyimpan data bahwa pegawai ini di ACC untuk pengambilan cuti. Dan apabila tidak, maka memvalidasi penolakan dan memberikan informasi ke pegawai. Kita lanjut ke use case keempat dari sistem absen dan data. Use case keempat itu adalah melihat data kegiatan. Jadi nanti activity diagram ini paling sedikit. Jadi ketika pegawai sudah mengakses aplikasi, nanti memilih menu lihat kegiatan, lalu sistem menampilkan halaman menu lihat kegiatan. Kita lanjut ke use case kelima dari sistem absen dan data. Use case kelima ini adalah mengelola profil.
pegawai di sini memilih menu mengelola profil, maka sistem nanti akan menampilkan halaman profil. Lalu pegawai ini mengklik tombol ubah profil, maka nanti sistem akan menampilkan halaman ubah untuk profil. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga, pegawai mengelola profil hanya bisa mengubah nomor HP dan password. Lalu nanti mengklik tombol simpan dan sistem memvalidasi data apakah valid atau tidak. Jika tidak, maka nanti memberikan informasi kesalahan input dan mengembalikan penampilkan ke halaman ubah profil. Jika ya, akan menyimpan ke database, dan data yang disimpan di database ini adalah data yang update. Terus use case yang keenam dari sistem absen dan data. Use case keenam ini bernama mengelola data pegawai. Jadi admin BKPSDM ini ingin mengelola data pegawai. Yang pertama ini nanti admin memilih menu pengelolaan data pegawai. Lalu nanti sistem menampilkan halaman pengelolaan data pegawai dan admin mengisi data pegawai, lalu mengklik tombol simpan dan sistem nanti memvalidasi data. Ketika sudah diklik tombolnya, apakah data valid atau tidak. Jika tidak, maka akan menampilkan halaman pengelolaan data pegawai kembali. Jika valid, maka nanti data dari pengelolaan data pegawai ini yang sudah dikelola oleh admin BKPSDM ini akan disimpan ke database. Oke, di sini kita lanjut ke use case ke-7, lumayan agak panjang. Use case ke-7 ini bernama pengelolaan data SKP atau sasaran kinerja dari pegawai. Nanti pengguna seperti biasa melakukan login, menampilkan halaman login, menginputkan username, mengklik tombol masuk, memvalidasi data. Nah, bedanya ini nanti ketika sudah masuk ke dalam aplikasi, sistem menampilkan halaman utama. Nanti dari setiap pengguna ada pegawai, atasan. Dari pegawai dan atasan ini akan memilih menu pengelolaan data SKP atau sasaran kinerja pegawai. Nanti sistem memvalidasi hak akses. Apakah yang mengaksesnya ini adalah pegawai atau atasan? Jika pegawai, maka nanti sistem akan menampilkan halaman pengelolaan data SKP untuk pegawai. Nah, nanti pegawai di sini memilih menu SKP, ingin memilih menu SKP bulanan atau SKP tahunan. Nanti sistem juga akan menampilkan halaman dari menu SKP yang dipilih. Lalu nanti ketika sudah mengklik halaman dan sistem menampilkan halaman SKP yang dipilih, maka nanti pegawai akan mengisi data dari SKP tersebut. Setelah pengisian data, maka nanti mengklik tombol ajukan. Setelah mengklik tombol ajukan, maka nanti sistem memvalidasi data, mau itu dari SKP bulanan atau SKP tahunan, apakah valid atau tidak. Jika tidak, maka nanti kembali lagi ke pengisian data SKP yang dipilih. Jika valid, maka disimpan ke database. Bagaimana jika yang memilih menu pengelolaan data ini adalah role atasan? Maka nanti sistem akan menampilkan halaman pengelolaan data SKP atasan, khusus untuk atasan. Dan nanti atasan ini akan memilih menu SKP. Ada di sini memilih menu ACC SKP atau memilih menu penilaian kinerja. Jika atasan memilih menu ACC SKP, maka di sini nanti sistem akan menampilkan menu ACC SKP. Ketika sistem sudah menampilkan halaman ini, maka nanti atasan memilih data SKP yang ingin di ACC itu yang mana. Nanti mengklik tombol ACC data SKP, maka nanti sistem akan memvalidasi apakah valid atau tidak. Terus bagaimana jika nanti atasan memilih menu penilaian kinerja, maka nanti sistem akan menampilkan halaman penilaian kinerja. Ketika sistem sudah menampilkan halaman penilaian kinerja, maka nanti dari atasan ini memilih data pegawai.
pegawai mana yang akan dinilai. Maka nanti sistem akan menampilkan data pegawai. Setelah sistem menampilkan data pegawai, nanti pengisian data penilaian kinerja diisi oleh atasan, lalu mengklik tombol simpan dan sistem memvalidasi data. Jika valid, disimpan ke database. Kita lanjut ke use case 8, sistem absen dan data. Use case ke-8 ini use case dari pengelolaan laporan. Jadi nanti admin BKPSDM ini memilih menu di antara merekap nilai kinerja atau melihat laporan. Jika admin memilih merekap nilai kinerja, maka nanti sistem akan menampilkan form dari merekap nilai kinerja. Maka nanti admin akan memilih data pegawai yang ingin direkap kinerjanya, lalu nanti sistem menampilkan data pegawainya, lalu nanti admin menginputkan nilai dan mengklik tombol simpan. Nanti sistem memvalidasi data apakah valid atau tidak. Jika tidak, maka nanti akan menampilkan ke data pegawai lagi untuk diinputkan nilainya lagi. Jika ya, maka disimpan ke database. Bagaimana nanti ketika admin memilih menu lihat laporan? Nanti ketika memilih menu lihat laporan admin, maka sistem akan menampilkan halaman lihat laporan. Kita lanjut ke use case terakhir, yaitu pengelolaan TPP atau TUKIN, tunjangan kinerja. Di sini penggunanya ada pegawai dan admin absensi. Nanti di sini pengguna membuka aplikasi, menampilkan halaman login dan login seperti biasa. Namun nanti ketika menampilkan halaman utama ini sesuai dengan halaman utamanya ini sesuai dengan role-nya masing-masing, mau itu pegawai atau admin absensi. Ketika yang loginnya itu role pegawai, maka nanti pegawai akan memilih menu lihat TPP atau TUKIN. Jadi di sini pegawai hanya bisa melihat TPP atau TUKIN. Jadi nanti sistem menampilkan halaman lihat TPP ketika pegawai sudah memilih menu lihat TPP. Dan jika admin yang melakukan login, maka nanti admin memilih menu kelola TPP atau TUKIN. Nanti sistem menampilkan halaman pengelolaan TPP atau TUKIN. Lalu admin nanti akan mengecek data pegawai ini, siapa yang akan dikelola. Nanti jika tidak dipilih, maka selesai. Jika memilih data, nanti menampilkan halaman data pegawai. Sistem akan menampilkan data pegawai. Lalu nanti dari admin absen ini akan mengedit data pegawai, mengklik tombol simpan dan memvalidasi data. Jadi nanti ketika diklik tombol simpan, maka sistem akan memvalidasi data. Jika valid, maka disimpan ke database. Oke, untuk activity diagram dicukupkan sekian. Mari kita lanjut ke sequence diagram dari sistem absen dan data. Oke, mari kita lanjut ke sequence diagram dari sistem absen dan data. Sequence diagram pertama yaitu login. Di sini ada aktor user, yaitu semua pengguna yang ada di sistem absen dan data. Nanti dari user ini akan mengakses aplikasi. Nanti form login itu menampilkan login page. Lalu user ini menginputkan data login. Lalu user mengklik tombol login, form login mengirimkan data ke kontrol. Nanti kontrol memvalidasi data ke tabel user. Jika sudah tervalidasi, maka hasil muncul.
dan user bisa login. Jika tidak ada alternatif validasi di sini, ketika valid maka nanti tampilkan halaman dashboard. Jika tidak, setelah hasil muncul maka nanti tampilkan pesan kesalahan. Kita lanjut ke melakukan absen. Nah, di sequence melakukan absen ini ada aktor pegawai. Nanti pegawai ini memilih menu absen, terus nanti halaman absen menampilkan halaman absen. Lalu nanti pegawai mengklik tombol foto mengambil gambar wajah. Nanti halaman absen ini mengirim data atau foto yang tadi ke absen controller. Terus menyimpannya ke absensi, ke database. Lalu status berhasil disimpan, nanti controller memberikan respon sukses dan memberikan informasi ke pegawai bahwa itu berhasil jika valid. Jika tidak valid, maka nanti ketika database disimpan maka ada respon yang gagal, yaitu penulisannya pesannya itu validasi wajahnya gagal, dan menampilkan pesan ke pegawai bahwa wajah tidak dikenali. Lanjut kita ke pengelolaan data kehadiran. Nah, untuk pengelolaan data kehadiran ini itu user satu aktor, yaitu mencakup dari pegawai, atasan, dan admin BKP SDM. Data kehadiran ya admin BKP SDM. Nanti pengguna di sini memilih menu pengelolaan data kehadiran. Nanti halaman data kehadiran ini akan mengirim hak akses ke controller. Nanti controller ini melanjutkan data ke model kehadiran dan nanti melanjutkan lagi ke database untuk pengecekan data. Nanti ketika sudah ke database dicek, maka nanti hasilnya akan dikirimkan ke model kehadiran, terus nanti kehadiran ke kehadiran controller, dan ke halaman data kehadiran. Nanti akan menampilkan halaman utama sesuai dengan apa yang diinputkan, jadi sesuai role-nya gitu, pegawai, atasan, atau admin BKP SDM. Di sini untuk pegawai, nanti pegawai ini input form dari pengelolaan data ini, pengisian data, lalu klik simpan. Nanti halaman data kehadiran ini akan memvalidasi dan menyimpan data, lalu controller akan melanjutkan ke model kehadiran, nanti akan disimpan ke database. Ketika sukses, maka nanti data disimpan dan menampilkan sukses muncul. Nah, di sini untuk alternatif dari ACC, yaitu yang diakses oleh atasan atau admin BKP SDM. Nanti di sini admin atau atasan ini akan memilih data pegawai yang mengajukan, nanti mengklik tombol ACC, lalu memproses status tersebut, nanti dikirim datanya ke database. Nanti di database ini mengupdate data, nanti database ini mengirimkan sukses, dan sukses status sudah terupdate, maka nanti menampilkan pesan bahwa pengajuan telah di ACC. Nah, di pengelolaan profil ini aktornya itu hanya pegawai, karena pegawai yang akan mengelola profilnya sendiri. Nanti pegawai ini memilih menu pengelola profil. Nanti halaman profil ini ke controller meminta data profil. Nanti controller meminta lagi ke database untuk memilih profil dari pegawai tersebut.
Nanti profil dikirimkan ke controller, controller nanti menampilkan halaman profil ke form profil. Nah, nanti pegawai di sini akan mengklik tombol ubah profil. Di halaman profil menampilkan form ubah profil. Di sini pegawai juga akan menginputkan nomor HP dan password. Password baru nanti akan mengklik simpan. Lalu nanti dari halaman profil ini ke controller akan mengupdate nomor HP dan password. Jika valid, nanti nomor HP dan passwordnya ini akan dikirim ke database untuk pengupdatean tabel dari pegawai tersebut. Sukses, nanti dari database akan mengirimkan sukses dan menampilkan notifikasi bahwa profil berhasil diubah. Jika tidak valid, maka nanti ketika mengklik tombol simpan ini, lalu halaman profil meminta ke controller untuk mengupdate, maka nanti controller akan kembali lagi ke halaman profil karena error, formatnya tidak valid. Nanti halaman profil akan mengirimkan informasi ke pegawai, yaitu kesalahan input atau validasi gagal. Itu untuk sequence mengelola profil. Mari kita lanjut ke sequence mengelola data pegawai. Nah, ini sequence mengelola data pegawai. Yang mengelola data pegawai ini adalah admin dari backup SD. Nah, ini sequence mengelola data pegawai, yaitu aktornya hanya admin backup SDM. Nanti admin backup SDM ini memilih menu pengelolaan data pegawai ke form kelola pegawai. Nanti form kelola pegawai ini akan menampilkan halamannya. Lalu admin mengisi data pegawai baru dan mengklik tombol simpan. Nanti ketika sudah mengklik tombol simpan, maka form mengirimkan ke controller, yaitu ingin menyimpan data pegawai yang baru. Jika valid, nanti controller akan menyimpan ke database. Database memvalidasi, nanti sukses dan menampilkan notifikasi data pegawai berhasil disimpan. Jika invalid, ketika form mengirimkan ke controller, maka controller akan membalikan karena ada yang error. Nanti form akan memberitahu admin bahwa ada kesalahan dari pengisian pegawai. Itu untuk sequence mengelola data pegawai. Kita lanjut ke sequence selanjutnya, yaitu pengelolaan data SKP. Nah, untuk pengelolaan data SKP ini lumayan agak panjang. Nah, untuk sequence pengelolaan data SKP ini ada aktor pegawai dan aktor atasan. Di sini juga ada form login, form utama, form kelola SKP, controller dari SKP dan database. Nanti di sini pengguna membuka aplikasi dan form login menampilkan form login. Nanti pengguna menginputkan username dan klik masuk. Nanti form mengirimkan ke controller dan mengecek ke database apakah data itu cocok. Ketika sudah pengecekan ke database, nanti kembalikan ke controller bahwa data ini valid atau tidak. Jika tidak valid, maka nanti control mengirimkan ke form login bahwa dari database itu tidak cocok dan form login menampilkan pesan username atau password salah. Jika valid, nanti dari database mengirimkan data user itu ke controller. Nanti controller mengirimkan lagi ke form login bahwa sukses. Nanti, form login ini meminta ke halaman utama untuk menampilkan halamannya. Nanti halaman utama menampilkan halaman utama ke pengguna sesuai dengan role-nya, itu pegawai atau atasan. Mohon maaf ralat. Jadi nanti ketika halaman login ini sudah meminta
untuk halaman utama itu tampil ke pegawai dan atasan, nanti halaman utama ini menampilkan halaman ke pegawai dan atasan. Nah, di sini nanti pegawai dan atasan ini akan memilih menu pengelolaan data SKP. Nanti baru dari halaman utama ini meminta ke controller untuk memberitahu bahwa akses dari pengguna yang mengklik ini pegawai atau atasan. Jika nanti controller ini tidak valid, maka aksesnya itu ditolak, maka nanti akan menampilkan pesan akses ditolak. Jika aksesnya itu berhasil, maka nanti akan meminta halaman kelola SKP ini untuk menampilkan halamannya. Nanti halaman SKP ini menampilkan halaman ke pengguna sesuai dengan role-nya. Nah, di sini jika role pegawai yang mengakses pengelolaan data SKP, di sini ada SKP tahunan. Nanti ketika pegawai ini mengklik SKP tahunan, nah di SKP tahunan ini nanti pegawai memilih menu SKP tahunan, terus ke halaman kelola SKP, maka nanti halaman form kelola SKP ini menampilkan form SKP tahunan. Lalu nanti pegawai mengisi data SKP tahunan dan mengklik tombol ajukan. Nanti dari form halaman SKP tahunan ini memvalidasi ke controller. Nanti controller akan mengembalikan ke form SKP tahunan. Ketika valid, maka nanti ketika sudah masuk ke controller datanya, maka data akan dilanjutkan ke database dan disimpan. Lalu nanti menampilkan informasi bahwa SKP tahunan itu berhasil diajukan. Jika tidak valid, maka nanti ketika data masuk ke controller, dan controller akan membalikan ke form SKP tahunan bahwa menampilkan pesan SKP tahunan ini tidak valid gitu atau belum lengkap diisi. Lalu nanti jika pegawai ini memilih menu SKP bulanan, maka halaman form SKP bulanan ini akan menampilkan ke pegawai. Nanti pegawai mengisi data SKP bulanan dan mengklik tombol ajukan. Untuk validasi dan simpan ke database itu hampir sama seperti dari SKP tahunan, mirip. Jika tidak valid, maka nanti controller akan menampilkan pesan gagal. Jika valid, disimpan ke database dan menampilkan notifikasi berhasil diajukan. Nah, di sini ketika atasan memilih menu ACC SKP, nanti atasan memilih menu ACC SKP, terus halaman form ACC SKP menampilkan halamannya ke atasan, lalu atasan nanti memilih data SKP dan mengklik ACC data SKP. Nanti ketika atasan sudah mengklik ACC data SKP, maka nanti dari form ACC SKP ini akan meminta ke controller untuk memverifikasi. Seperti tadi, jika tidak valid, maka controller akan mengembalikan pesan ke form ACC data SKP dan menampilkan pesan gagal. Jika valid, nanti akan disimpan ke database dan menampilkan notifikasi bahwa SKP berhasil di ACC. Lalu ketika atasan memilih menu penilaian kinerja, nanti halaman penilaian kinerja itu muncul dan atasan memilih data pegawai. Nanti dari halaman data pegawai ini meminta ke controller untuk menampilkan data pegawai. Nanti controller meminta lagi ke database untuk menampilkan data pegawai. Ketika sudah ada, maka nanti akan menampilkan ke atasan data pegawai yang ada. Ketika data pegawai sudah muncul di layar, maka nanti atasan mengisi data penilaian kinerja dan mengklik tombol simpan.
Nanti dari halaman pengisian data penilaian kinerja, ke controller akan mengirimkan data. Jika tidak valid seperti biasa, nanti dari controller menampilkan ke halaman penilaian kinerja dan menampilkan pesan gagal. Jika valid, maka nanti disimpan ke database dan menampilkan notifikasi berhasil disimpan. Nah, kita lanjut ke sequence pengelolaan laporan. Di sequence pengelolaan laporan ini, aktornya yaitu admin BKPSDM. Nanti admin BKPSDM ini mengakses menu utama kinerja laporan. Ketika admin memilih menu rekap nilai kinerja, nanti form kinerja laporan ini meminta controller mengirimkan data ke controller, nanti controller mengirimkan data ke database untuk menampilkan halaman rekap dan data pegawai. Lalu nanti admin BKPSDM ini memilih pegawai yang mana yang mau diinputkan nilai dan nanti mengklik tombol simpan. Dari form kinerja laporan ini nanti dikirimkan datanya ke controller. Nah, jika valid nanti seperti biasa disimpan ke database dan menampilkan nilai kinerja berhasil disimpan. Jika tidak valid, dari controller akan mengembalikan ke form kinerja laporan dan menampilkan informasi gagal. Jika admin BKPSDM ini mengklik menu lihat laporan, maka nanti form kinerja laporan ini akan meminta ke controller dan meminta ke database untuk menampilkan data dari laporan. Ketika sudah menampilkan, jika sudah mendapatkan, maka controller mengembalikan ke form kinerja laporan dan menampilkan lihat laporan dengan lengkap. Nah, di sequence pengelolaan TPP atau token ini ada dua aktor. Yang pertama ada pegawai dan yang kedua ada admin absensi. Nanti pengguna ini membuka aplikasi, form login menampilkan halaman form login, pengguna menginputkan username dan password dan mengklik tombol masuk. Nanti form login mengirimkan data ke controller, terus controller meminta ke database untuk pengecekan hak akses. Nanti database mengembalikan. Jika tidak valid, maka nanti dari controller menampilkan error ke form login dan form login melanjutkan informasi error itu ke pengguna. Jika valid, maka nanti controller memberikan akses untuk mengakses aplikasi ke form login. Nanti dari form login user itu diarahkan langsung ke halaman utama. Nanti dari controller ini ke form login. Nah, form login ini meminta halaman utama untuk menampilkan halamannya. Nanti halaman utama menampilkan halaman sesuai role, yaitu pegawai atau admin absensi. Ketika pegawai memilih menu lihat TPP atau token, maka nanti form utama akan membuka halaman TPP atau token. Nanti halaman TPP atau form TPP token ini meminta akses ke controller dan controller meminta data ke database. Nanti database mengembalikan datanya ke controller, controller menampilkan data ke halaman TPP atau token. Nanti di halaman TPP atau token ini menampilkan datanya ke pegawai. Ketika admin absensi memilih menu kelola TPP atau token, nanti dari form utama itu meminta dari form TPP atau token itu tampil. Nanti form TPP atau token ini muncul ke admin absensi. Nanti admin absensi ini mengecek data pegawai. Lalu dari form pengelolaan TPP atau token ini meminta controller untuk menampilkan data pegawai.
dan controller meminta data ke database. Database menampilkan data ke controller, controller melanjutkan ke halaman pengelolaan TPP token. Nah, ketika admin absensi memilih data yang sudah ditampilkan oleh controller dari database, yaitu data pegawai yang akan dikelola TPP atau tokennya, nanti admin mengedit data pegawai dan mengklik tombol simpan. Lalu dari form pengelolaan TPP atau token ini meminta mengirimkan data ke controller. Jika valid, nanti disimpan ke database dan menampilkan pesan berhasil diperbarui. Jika tidak valid, maka nanti dari controller langsung mengembalikan ke halaman pengelolaan TPP atau token itu error. Jika tidak memilih data, maka langsung ke halaman utama dari pengelolaan TPP. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Pertama itu dari use case sistem absen dan data, lalu activity diagram dari sistem absen dan data, dan terakhir sequence diagram dari sistem absen dan data. Cukupkan sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi kolase. Use case diagram aplikasi kolase menggambarkan siapa saja yang dapat menggunakan aplikasi dan fitur yang mereka akses. Pada aplikasi ini terdapat dua aktor, pegawai dan atasan. Pegawai berhak melakukan login dan membuat kolase, sedangkan atasan hanya dapat melihat hasil dari kolase yang telah dibuat. Sequence diagram login menjelaskan urutan proses saat pengguna masuk ke dalam aplikasi. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman login. Setelah pengguna memasukkan username dan password serta menekan tombol login, data akan dikirim ke sistem untuk divalidasi dengan database. Jika data benar, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Namun jika data salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta untuk mengisi kembali data login. Sequence diagram pembuatan kolase menjelaskan proses pegawai dalam membuat kolase. Pegawai memasukkan data kegiatan dan mengunggah foto melalui form input. Selanjutnya, sistem memproses data, menampilkan hasil kolase secara real time. Setelah hasil sesuai, pegawai menekan tombol selesai sehingga sistem menghasilkan kolase final. Terakhir, pegawai dapat mengunduh hasil kolase dan file akan tersimpan pada perangkat. Sequence diagram melihat kolase menjelaskan proses atasan saat melihat hasil kolase pegawai. Atasan membuka aplikasi dan memilih menu grup. Permintaan tersebut diteruskan ke controller yang mengambil data dari database. Setelah database berhasil diproses, sistem menampilkan seluruh kolase pegawai sehingga dapat dilihat oleh atasan. Use satu kolase. Activity diagram login menggambarkan aktivitas pengguna dan sistem selama proses login. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi, kemudian memasukkan username dan password. Sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan. Jika data valid, pengguna akan masuk ke halaman utama. Dan jika data tidak valid, pengguna akan kembali ke halaman login dan untuk mencoba login kembali. Use 2 kolase. Activity diagram pembuat kolase menunjukkan langkah-langkah pegawai dalam membuat kolase. Pegawai memasukkan data kegiatan, kemudian sistem membuat kolase secara real time. Setelah hasil sesuai, pegawai menekan tombol selesai dan sistem menampilkan hasil akhir kolase. Selanjutnya, pegawai menekan tombol download dan sistem menyimpan hasil kolase ke perangkat pegawai. Use 3 kolase. Activity diagram melihat kolase menjelaskan aktivitas atasan saat melihat hasil kolase pegawai. Proses dimulai dengan membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman utama. Setelah itu, atasan memilih grup yang ingin dilihat, lalu sistem menampilkan halaman grup beserta seluruh kolase yang telah dibuat oleh pegawai. Setelah kolase ditampilkan, proses selesai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atau
tentang aplikasi inventory, terkhususnya inventory barang. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai use case-nya terlebih dahulu. Di dalam use case ini terdapat 2 poin penting, yaitu admin dan pegawai. Nah, untuk admin sendiri itu nantinya dapat mengelola data user dan dapat mengelola data barang. Namun untuk pengelolaan data barang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu membuat QR barang dan membuat laporan barang. Lalu untuk pegawai sendiri ini nantinya itu dapat melihat informasi data barang. Untuk selanjutnya ada use 1 inventory atau use case 1 inventory. Di sini ada 2 poin penting, yaitu ada pengguna dan sistem, yang dimana nanti itu pengguna pertama kali itu akan membuka aplikasi terlebih dahulu. Lalu setelah itu nanti sistem akan menampilkan halaman login. Setelah menampilkan halaman login, nanti itu dari pengguna sendiri itu dapat menginputkan username dan password. Nah, setelah nantinya pengguna menginputkan username dan password, nantinya itu dari pengguna akan mengklik tombol masuk. Nah, setelah mengklik tombol masuk, nanti dari sistem itu otomatis akan memvalidasi data terlebih dahulu, apakah data ini valid atau tidak valid. Jika data ini valid, maka nanti dari sistem akan menampilkan halaman utama. Namun jika sistem ternyata memvalidasi bahwa data ini tidak valid, nantinya dari sistem ini akan mengembalikan ulang atau akan menampilkan halaman login kembali. Lalu untuk selanjutnya ada use 2 inventory atau use case 2 inventory, yang dimana ada 2 poin penting. Yang pertama ada admin dan ada sistem, yang dimana di sini juga ada beberapa langkah dan beberapa proses. Yang pertama yaitu nantinya dari admin sendiri ini akan memilih menu pengelolaan data user. Setelah itu nanti dari sistem akan otomatis menampilkan halaman yang dimana halaman ini akan menampilkan pengelolaan data user. Nah, setelah itu dari admin sendiri akan mengklik tombol tambah user. Setelah mengklik, nanti dari sistem akan menampilkan halaman tambah user. Seperti itu. Nanti ketika sistem sudah menampilkan halaman tersebut, nanti dari pengguna akan menginputkan data user. Setelah diinputkan, nanti dari pengguna akan mengklik tombol simpan, lalu otomatis dari sistem akan memvalidasi data kembali. Jika data ini valid, maka nantinya itu akan otomatis tersimpan ke database. Namun jika data ini tidak valid, nantinya itu akan dikembalikan lagi ke halaman pengelolaan. Akan dikembalikan lagi ke halaman tambah user, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada use case 3 inventory, yang dimana di sini ada 2 poin penting, yaitu ada admin dan ada sistem. Nah, dari admin sendiri nanti itu dapat memilih 3 menu yang tersedia, yaitu memilih menu tambah data barang, yang kedua memilih menu membuat laporan barang, yang ketiga memilih menu membuat QR barang. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu bagaimana langkah dan proses dari pemilihan masing-masing menu yang disediakan, seperti itu. Yang pertama, jika admin memilih menu tambah data barang, nantinya dari sistem itu akan menampilkan halaman data barang. Nah, setelah menampilkan halaman tambah data barang, lalu dari pengguna itu nanti akan menginputkan data barang. Setelah input data, nanti dari pengguna atau dari admin ini akan mengklik tombol simpan. Setelah mengklik tombol simpan, nantinya dari sistem akan memvalidasi terlebih dahulu apakah ini valid atau tidak. Jika ini valid, nanti otomatis akan disimpan ke database. Namun jika ini tidak valid, nantinya akan dikembalikan lagi ke halaman tambah data barang. Nah, untuk yang kedua yaitu ada memilih menu membuat laporan barang. Nah, untuk memilih menu membuat laporan barang ini nantinya dari sistem itu akan otomatis menampilkan halaman membuat laporan barang. Nah, setelah itu dari pengguna nantinya bisa menginputkan data barang. Setelah penginputan data, nanti admin itu dapat mengklik tombol simpan. Nah, setelah mengklik tombol simpan, nanti dari sistem sendiri itu akan
memvalidasi terlebih dahulu apakah data ini valid atau tidak. Jika data ini valid, nantinya itu akan otomatis tersimpan ke database. Namun jika data ini tidak valid, maka dari sistem itu akan menampilkan halaman membuat laporan barang atau dikembalikan lagi, seperti itu. Lalu untuk menu yang ketiga, yaitu membuat QR barang. Nanti setelah admin memilih menu ini, nanti itu dari sistem akan menampilkan halaman data barang. Nah, setelah menampilkan halaman data barang, nanti dari admin sendiri itu bisa memilih data barangnya. Nah, setelah memilih data barang, nanti dari dari sistem itu akan menampilkan data barang. Setelah menampilkan data barang, nanti dari admin itu bisa mengklik tombol buat QR. Setelah itu nanti dari sistem akan menampilkan QR barang. Lalu untuk selanjutnya ada UC4 inventory atau use case 4 inventory. Di sini ada 2 poin penting, yaitu pengguna dan sistem. Yang pertama, di sini nanti itu pengguna dapat memilih menu lihat informasi barang. Nah, setelah memilih menu, nanti dari sistem itu akan menampilkan halaman lihat informasi barang, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada sequence diagram login. Di sini juga ada beberapa langkah dan beberapa proses. Yang pertama yaitu nantinya itu user akan mengakses aplikasi, yang dimana akses aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari proses form login. Lalu setelah itu ada langkah tampilkan login page. Nah, setelah menampilkan login page, di situ nanti user akan menginputkan data login. Setelah input data, nanti langsung user akan mengklik tombol login. Setelah mengklik, nantinya itu ada proses kirim data, yang dimana kirim data ini menjadi salah satu bagian dari proses kontrol. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu ada validasi data. Setelah validasi data yaitu akan ada proses hasil, yang dimana hasil ini nanti itu akan dibagi menjadi 2 dan akan ditampilkan di halaman dashboard. Nah, hasil 2 ini atau hasil yang dibagi menjadi 2 ini, yang pertama ada valid dan invalid. Jika nantinya hasilnya adalah invalid, maka akan ada tampilkan pesan kesalahan. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada sequence diagram mengelola data user. Nah, di sini itu ada beberapa langkah dan beberapa proses. Yang pertama yaitu nanti admin akan mengklik tombol tambah user. Nah, klik tombol tambah user ini merupakan salah satu bagian dari proses form kelola user. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu tampilkan halaman form tambah user. Setelah itu ada input data user dan klik simpan. Lalu langkah selanjutnya ada validasi dan simpan. Nah, untuk validasi dan simpan ini merupakan salah satu bagian dari proses controller user. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada proses data. Setelah proses data yaitu ada penentuan hasil, yaitu berhasil atau tidak berhasil. Nah, untuk berhasil ini nantinya itu akan berhasil ditambah dan akan menampilkan notifikasi data berhasil disimpan atau data valid. Namun jika tidak berhasil atau gagal tambah, nantinya itu akan ada tampilkan pesan gagal, periksa kembali inputan atau data tidak valid. Lalu untuk selanjutnya atau yang terakhir di sini ada sequence mengelola data barang. Nah, di sini juga ada beberapa langkah dan beberapa proses yang cukup krusial, yang dimana nantinya itu admin itu akan mengakses menu utama inventory. Nah, di sini mengakses ini menjadi salah satu bagian dari form inventory, seperti itu. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu nanti admin akan menginputkan data barang dan klik simpan. Setelah penginputan data dan klik simpan, nanti ada proses simpan data barang, yang dimana setelah proses penyimpanan data barang ini nantinya itu akan untuk selanjutnya itu ada pengecekan data, yang dimana pengecekan data ini itu adalah menjadi salah satu bagian dari proses di database. Nah, setelah proses yang tadi pengecekan data, lalu nantinya itu langkah selanjutnya ada penentuan hasil, berhasil atau tidak berhasilnya, seperti itu.
Nanti jika berhasil maka data akan dikirim, lalu akan ada tampilkan notifikasi barang berhasil ditambahkan atau tambah data barang, seperti itu. Lalu jika membuat laporan barang, langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu nanti klik tombol cetak laporan, yang dimana setelah melakukan langkah tersebut nanti itu akan ada data laporan. Setelah ada data laporan nanti itu langkah selanjutnya adalah pengecekan data. Nah, setelah pengecekan data nanti itu akan ada tampilkan data seluruh barang. Lalu setelah tampilkan data seluruh barang, nanti langkah selanjutnya yaitu adalah kirim ke laporan. Nah, setelah kirim ke laporan, nanti langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir yaitu adalah tampilkan dan unduh file laporan. Seperti itu. Lalu jika ingin membuat QR barang, yang pertama yaitu adalah pilih barang dan klik buat QR. Langkah selanjutnya yaitu adalah mengirim permintaan QR. Lalu setelah mengirim permintaan QR nantinya itu ada pengecekan data terlebih dahulu. Lalu setelah pengecekan data nantinya ada data barang. Setelah ada data barang nantinya itu ada data barang, terus nantinya itu nanti di langkah selanjutnya itu ada gambar QR code dari hasil barang yang sudah dipilih tadi. Lalu untuk langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir yaitu nanti akan ada tampilkan gambar QR code di layar. Lalu untuk selanjutnya ada sequence diagram lihat barang. Di sini ada beberapa langkah dan beberapa proses juga. Yang pertama, nantinya itu pengguna itu akan memilih menu lihat informasi barang, yang dimana menu ini itu menjadi salah satu bagian dari proses from data barang. Seperti itu. Nanti setelah itu atau selanjutnya ada proses kirim data. Setelah proses kirim data ada juga langkah selanjutnya yaitu proses data, yang dimana proses data ini menjadi salah satu bagian dari proses database. Setelah proses data nanti akan ditampilkan data barang. Setelah ditampilkan data barang nanti akan dikirim data terlebih dahulu. Setelah kirim data maka nanti akan menampilkan halaman lihat informasi barang lengkap.